Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Gubernur Jawa Barat, Gubernur KDM, Gubernur ngonten, pencitraan, mau jadi presiden itu nanti. Kenapa rupanya? Dia ngonten tapi tidak mengganggu pekerjaannya sebagai pejabat. Dia ngonten tapi tidak mengganggu pekerjaannya sebagai gubernur. Rakyat mencintainya, bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini marilah kita simak sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat bersama-sama, di mana presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto menyinggung kepada para pejabat yang datang ke Sumatera jangan untuk menjadikan sebuah itu objek untuk bahan foto ataupun kegiatan-kegiatan ngonten. Itulah pesan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini kali ini sindiran mungkin terhadap ya Kang Deddy Mulyadi yang selama ini kita ketahui banyak beredar di media sosial. Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat atau gubernur yang suka ngonten. Itu ya tanggapan dari para netizen seperti itu. Nah, lantas bagaimanakah presiden kita Pak Prabowo Subianto di depan para menterinya? Mari kita simak video ini dengan seksama dan dengan cermat. Hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya, mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat, ya, baru saja mengalami bencana banjir dan tanah longsor, dan sebelumnya juga ada beberapa daerah. Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai. Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan
penuh kewaspadaan karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang mempengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran, dikatakan. Itu ya teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Begitu banyak hal yang harus kita pahami dan kita dengarkan bersama-sama tadi. Intinya Pak Prabowo dengan adanya bencana yang ada di Sumatera mengingatkan kepada seluruh para pejabat yang datang ke sana, jangan dijadikan wisata bencana, ya, dan jangan dijadikan tempat objek untuk ke sana. Kalau memang ke sana, harapan dari Pak Presiden bantulah, ya. Kalau memang ada fotografer-fotografer yang memang untuk tugas, ya itu memang nggak dipermasalahkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Dan di situ Pak Prabowo juga memberikan dorongan terhadap para pejabatnya, para menterinya untuk bersatu, bekerja keras, menangani masalah yang ada di Sumatera tersebut. Karena memang Pak Prabowo juga menyampaikan bahwasanya ada beberapa negara, para sahabat memberikan bantuan, namun Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini memang kaya. Luar biasa Pak Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengemban amanah sebagai Presiden Indonesia ini, dan seluruh para pejabatnya, para menterinya juga bisa bersatu dengan Pak Prabowo sehingga bisa kuat menghindari orang-orang yang memang selama ini tidak suka dengan kinerja dari Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat terus, Pak. Ini bagus banget nih statement KDM kali ini. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Nah ini baru mantap nih. Ayo share video ini sampai Prabowo nonton. Pak Prabowo ini gimana? Malah tanam 16 triliun ke dana hutan tropis Brasil. Padahal hutan di negara sendiri ini masih banyak yang rusak.
Tapi sama Pak Prabowo, uang 16 triliun malah untuk bantu nyumbang dana ke hutan tropis negara lain. Itu tadi kalau yang baca Barisan Sakit Hati. Karena yang mereka baca itu judulnya, bukan isinya. Tapi karena kita bukan Barisan Sakit Hati, mari kita baca isinya. Jadi Indonesia menegaskan partisipasinya dalam pendanaan konservasi hutan tropis global. Garis bawah ini nih, pendanaan konservasi hutan tropis global. Jadi pendanaan itu bukan untuk hutan tropis yang ada di Brasil aja, tapi untuk konservasi hutan tropis global. Dan ini negara-negara dengan hutan tropis yang luas. Antara lainnya ada Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan yang nomor 3 itu Indonesia. Jadi Indonesia itu mempunyai hutan tropis yang luas nomor 3 di dunia. Sampai sini Barisan Sakit Hati udah paham. Kalau kalian belum paham, gampangnya ngomong gini. Brazil itu mengadakan penggalangan dana untuk konservasi hutan tropis global. Dan yang menerima dana itu salah satunya adalah negara kita Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Masih belum paham juga Barisan Sakit Hati? Kalau belum paham juga, kalian cek SDM kalian berapa? Gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Nanti di 2029 jangan pernah lupakan kejadian di Sumatera, khususnya di Aceh, Padang, Medan. Jangan pernah lupakan, gue bilangin. Ingat ya guys, kata si abang kita ini, 2029 jangan salah pilih. 2029 jangan salah pilih. Jangan pilih orang yang ngakunya pro rakyat, yang ngakunya berpihak pada rakyat, tapi membohongi rakyat. Contohnya ya, yang katanya DP rumah 0% berubah menjadi DP rumah 0 rupiah. Terus katanya masyarakat berpenghasilan 5 juta boleh memiliki rumah DP 0%. Ujung-ujungnya masyarakat ujung-ujung naik jadi 10 juta baru bisa mendapatkan rumah ini. Kemudian yang tim TGUPP-nya sampai 74 orang menghabiskan anggaran biaya APBD hingga 26 juta per tahun, 26 miliar per tahun. Gak kerja. Sebagai pemimpin gak bisa kerja, cuma minta tim TGUPP-nya bekerja. 74 orang TGUPP-nya memboroskan anggaran negara. Ya, yang berikutnya yang membangun di daerahnya itu monumen sepatu, monumen bambu, menghabiskan anggaran yang luar biasa, kemudian menghancurkannya, merobohkannya kembali. Yang ketiga, seorang pengkhianat, ya teman-teman ya. Ingat, beliau mengatakan, saya tidak akan maju jika Prabowo maju. Ujung-ujungnya dia menantang Prabowo di Pilpres 2024. Dia yang dibawa oleh Prabowo, dibiayai oleh Prabowo di Pilkada DKI Jakarta, mengkhianati Prabowo. Dia mengkhianati SBY ketika di Pilpres bersama dengan AHY, pindah haluan ke Caimin. Ya, masa kita harus pilih orang yang kayak gitu, teman-teman? Pengkhianat kayak gitu. Jenderal saja dikhianati, apalagi rakyat dikhianati. Janji-janji DP rumah 0% gak ada realisasi sampai dia selesai menjabat. Bayangkan teman-teman. Ingat 2029, jangan pilih orang yang banyak janji, jangan pilih orang yang asal bicara, yang cuma omong-omong saja kata Pak Prabowo. Pilih orang yang bisa kerja, jangan cuma nyari panggung, datang ke sana sini nyari panggung. Ketika viral, namanya naik kembali, cuma nyari panggung doang. Jangan teman-teman ya, berbahaya. Pilih orang-orang yang benar-benar bekerja buat rakyat, yang bukan cuma hadir sekali 2 kali ke daerah bencana, bukan, tapi orang yang selalu hadir memenuhi kebutuhan rakyatnya. Itu yang kita pilih, bukan yang cuma omong-omong sana sini teman-teman ya. Benar kata abang ini, jangan salah pilih tahun 2029. Pilihlah orang yang benar-benar bekerja buat rakyat, walaupun gak ada bencana pun dia datang melihat rakyatnya. Walaupun gak ada bencana pun dia menyiapkan infrastruktur, menyiapkan dana untuk rakyatnya di mana saja, bukan cuma saat bencana teman-teman, tapi walaupun tidak ada bencana dia selalu hadir. Itulah pemimpin negara kita ya teman-teman ya. Jangan salah pilih 2029.
Tapi tidak lengkap sebetulnya kalau kita tidak mendengar bagaimana sih kembali celotehan dari para netizen terkait dengan begitu banyak sebenarnya permasalahan yang sekarang menjadi PR dari Prabowo kita, Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo, yang dimana kalau kita lihat sekarang dikelilingi oleh ya tim kerja yang perlu dipertanyakan loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Ini dia videonya. Saya tuh heran dengan orang-orang yang selalu menyuarakan agar program makan bergizi gratis ini dihapuskan dengan alasan pemborosan anggaran negara. Kemudian mereka mengambil beberapa insiden di lapangan untuk melegitimasi argumen mereka. Ya soal keracunan kemarin, apalagi yang terbaru nih di Cilincing tiba-tiba ada mobil SPPG yang menabrak siswa. Nah ini pasti akan digoreng lagi nih, dijadikan alasan untuk mendesak pemerintah agar program MBG dihapuskan. Maksud saya tuh gini loh, jangan dibayangkan program makan bergizi gratis ini hanya program makan untuk anak-anak sekolah setiap hari. Mari kita lihat lebih dalam, kita lihat sisi positifnya. Jangan melulu yang dicari kesalahan-kesalahannya. Tahu nggak, program ini sedang mengubah hidup hampir 1 juta orang di seluruh Indonesia. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 1 tahun, MBG telah membuka 1 juta lapangan kerja dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari kokinya, helper, tim logistik, ahli gizi, akuntan, anak-anak muda yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, sampai ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah punya penghasilan sendiri. Semua itu terbentuk bukan di ruang-ruang rapat, tapi di dapur-dapur kecil yang berdiri di desa, di kampung pesisir, di daerah pegunungan, dan di pelosok yang selama ini jauh dari hiruk-pikuk kota. Saya berikan contoh nih, SPPG kawan saya di Manokwari. Saya menyaksikan sendiri, sebagian besar pekerjanya itu orang asli Papua. Saya sempat ngobrol dengan mereka. Ternyata banyak dari mereka yang sebelumnya sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena keterbatasan. Bahkan ada yang kemampuan baca tulisnya masih terbatas. Faktor-faktor ini mempersulit mereka mendapat pekerjaan selama ini. Tapi di dapur MBG, mereka diterima apa adanya, diajarkan, dibimbing, dan diberikan kepercayaan. Hari-hari mereka kini penuh tujuan. Bangun pagi, bekerja sama memasak ratusan hingga ribuan porsi makanan untuk anak-anak sekolah. Dan untuk pertama kalinya, mereka memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bayangkan perubahan itu. Dari tidak ada pekerjaan menjadi bagian dari program nasional yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dari tidak punya pendapatan, kini bisa membeli kebutuhan dasar tanpa harus mengutang. Jujur saya tuh sedih ketika ada sebagian orang di kota, ya termasuk politisi hingga sejumlah influencer yang hidupnya relatif nyaman, menyebut MBG ini sebagai pemborosan. Ada yang bahkan menuntut agar program ini dihentikan saja, seolah-olah MBG itu beban negara. Mereka tidak pernah mau melihat bagaimana program ini membuka kesempatan bagi orang-orang yang selama ini berada di pinggir kehidupan. Mereka tidak melihat wajah-wajah bahagia ibu-ibu di Papua yang akhirnya bisa membawa pulang uang sendiri dari hasil kerja yang halal dan bermartabat. Kita sering mendengar orang menuntut pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja. Tuntutan itu sah dan wajar. Tapi ketika pemerintah mulai bergerak, ketika 1 juta lapangan kerja sudah terbentuk lewat MBG, kenapa justru ada yang ingin menghentikannya? Bukankah ini bagian dari solusi yang selama ini kita minta? Bukankah ini bukti bahwa negara sedang bekerja? Jika MBG ini dihentikan, bukan hanya programnya yang mati. 1 juta orang akan kembali menganggur. 1 juta keluarga akan kembali berjibaku mencari pemasukan. 1 juta dapur rumah kembali gelap karena tidak ada pendapatan. Dampaknya bukan angka di dokumen negara, dampaknya ada di meja makan setiap rumah yang selama ini menggantungkan hidup pada program ini. Ini loh yang harus kita pahami. Jangan hanya sekedar mencari-cari kesalahan, kemudian mengambil beberapa insiden untuk menguatkan argumen kita. Lihat dong sisi positifnya. Thank you. Tapi apa lagi Bapak
Kalau menurut saya yang cocok jadi presiden untuk bisa menghancurkan oligarki dan korupsi itu hanya Bapak Anies Baswedan. Tapi ada yang bilang jangan pilih Pak Anies loh, karena pendukungnya itu Wahabi, Salafi, dan orang-orang garis keras. Justru kalau pendukungnya Wahabi, Salafi, terus plus Muhammadiyah, NU, semua orang Islam, Kristen, Pantekosta, Karismatik, Katolik, Hindu, Buddha, dukung Pak Anies, maka Indonesia akan bersatu. Karena setelah Pak Anies jadi presiden nanti, dia akan berkata begini, sesama pendukung Anies Baswedan tidak boleh saling menyakiti. Jadi justru Indonesia akan bersatu. Gue baru aja nonton video wawancara Tempo.co dengan Gary Van Klinken. Videonya nggak bisa di stitch, jadi gue bikin video sendiri aja. Dua hal. Pertama, namanya udah bukan lagi perubahan iklim, tapi krisis iklim. Oke teman-teman, itulah video yang bisa kami sajikan, bagaimana reaksi para netizen-netizen dan saat sambutan Kang Deddy Mulyadi di pertengahan video tadi. Ungkapan-ungkapan para netizen, bagaimana kinerja-kinerja Kang Deddy Mulyadi yang selama ini memang banyak beredar di media sosial, yang memang gubernur konten. Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Kang Deddy beberapa hari yang lalu saat ada videonya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda setelah menonton video ini? Ya, ayo silakan tulis komentar Anda di dalam kolom komentar biar semakin rame video ini kita bahas. Ya, jangan lupa, ayo silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya doakan semua teman-teman yang melihat video ini menjadi orang yang sukses, sehat, dan cita-citanya tercapai. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.